wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GWTV di segmen Bacot, berbagi cerita orang-orang terpinggirkan. Kali ini gue ditemenin sama siapa? Kenalin diri dong. Halo, assalamualaikum. Nama gue Glenn, tapi sering dipanggil Bancet. Penyanyi bukan? Bukan. Itu udah almarhum ya. Iya. Bintang tamu kita kali ini kita ngedatangin beliau di daerah Kalibata, Paliduan, Acil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Setiono, cuman biasa dikenal sama Acil. Nama sih Setiono, Mas. Setiono. Itu nama di KTP tuh. Nama dan lahir tuh. Iya, Setiono Awaludin Wibowo. Namanya bagus-bagus dipanggil Acil. Gimana ceritanya tuh, Mas? Oh, itu karena dulu dalam satu gerombolan udah paling kecil, tapi kalau ada apa-apa pinginnya ikut terus, pinginnya kayak kancil gitulah sebenarnya. Jadi nama itu ada karena udah paling kecil, tapi kalau orang ngomong itu mentalnya Batu. iya paling batu. Acil anak kecil gitu. Iya. Itu singkatan sebenarnya. Iya, Oh, sebenarnya Acil itu singkatan. anak kecil. Awal-awal Itu yang nge-labelin nama itu siapa, Mas? kalau itu sih temen sekolah sih dulu, karena kan SD, bukan SMA SMA, di daerah Pemalang. Pemalang. Oh. Alasannya apa tuh bisa dipanggil Acil tuh? Karena kecil itu. Awalnya itu ya namanya anak sekolah dulu. Oh. Pas ada mau tawuran tuh, yang lainnya kakak kelas mau pada ribut. Nah, karena pas masuk SMA itu kan paling kecil banget istilahnya, udah mau ribut ikut sama yang tua-tua, terus dinasihatin, udah kamu jangan ikut-ikutan, orang kamu paling kecil gitu. Enggak, tetap gua kalau kalian ribut ya gua ikut ribut gitu. Akhirnya Acil. dasar kancil lo gitu. Kecil-kecil Nah, masa pengen taunya ada ya? iya, jadi kancil-kancil itu akhirnya disebutnya Acil aja lah, Acil gitu. Kalau di sana Cilor, Apa tuh? si kecil nyolot. Namanya ikut, belum iya. Kalau di sini Acil ya. Secara itu namanya. Iya sejarah itu ya. Tapi ini yang label nama itu masih ada nggak nih Mas? Orang kan nih Mas? Orangnya masih ada, cuman udah lama nggak komunikasi sih. Oh, putus Iya. komunikasi. Tapi dia di Pemalang. Pemalang. Di Pemalang. Temen Nggak satu. merantau dia ke Jakarta gitu. Nggak. Usaha-usaha apa di Jakarta nggak ada. Ente emang asli Pemalang Mas? Asli Pemalang. Kelahiran Pemalang. Lahiran Pemalang. Sebutin tahunnya dong. Masih muda sih. Promo ya kan. Tanggalan 23 Januari. Udah tahun lah kayaknya. Ntar kelihatan tuh apa. Jangan di Iya. ya. Nih Mas, kita kan kenal akrab di komunitas teman-teman slanker ya. Iya. Nih, aku pengen nanya nih, cikal bakal ente bisa kenal sama slang, bahkan aktif, itu siapa sih Mas yang pertama kali mengenalkan slang? Sebenarnya sih dulu waktu masih kelas 5 SD sih pertama kali dengar lagu slang itu Bang Bangkut. Kelas 5 SD, tahun berapa tuh? Sekitar tahun berapa ya? 96-an kayaknya. 96. Wah, berarti YTP emang Bang Bang Tut itu album berapa ya? Minoritas. Ya itu kan dulu kan adanya bajakan DVD bajakan tuh. Iya, tapi Iya. emang Jadi itu kompilasi album tuh, cuman pas dengar lagu Bang Bangkot sama Terlalu Manis itu udah langsung. oh, berarti yang bikin tertarik karena emang udah ngedengerin dulu ya Iya. lagu Terlalu Manis sama Bang Bang Tut. Iya. Itu Terlalu Manis di 92 ya, album kampungan ya. Iya. 95 baru Bang Bang Tut di album Minoritas. Itu pas pertama dengar itu ya kakak pulang bawa Tip CD. kaset CD. Iya. VCD dulu kan. VCD. Iya. Bukan tip ya, bukan Bukan. kaset Kaset tip ya. VCD terus lihat. Berarti pertama kali tuh Mas Iya.
ngedengerin lagu itu sampai akhirnya tertarik nih untuk memasukin lebih dalam ya? Dari itu terus ngelihat logo-logonya slang itu tuh. Jadi kan dulu kan emang gua kan suka gambar-gambar nih. Iya, jadi kayak yang biasanya kan band-band lain kan istilahnya nggak ada dibikin kayak kuku ataupun apalah, itu kan dari sebuah tulisan slang sendiri tuh bisa jadi kayak kuku-kuku. Jadi itu yang bikin istilahnya motivasi gambar-gambar sampai bener-bener jadi suka. Cuman bener-bener aktif di slangnya sendiri itu berarti waktu SMA. SMA zaman SMA tuh. Iya, mulai bener-bener aktif. Karena kan dulu kan istilahnya masih sekedar suka-suka aja lah, tapi emang bener-bener di antara band-band lain itu yang paling sering didengerin. Yang mewakili sebagai Acil nih ya, Iya. anak yang batu itu. Semuanya nih dengerin lagu slang, wih kayaknya gua banget gitu kan. Iya. Itu berarti- Lagu-lagunya itu emang dari kecil kok kayaknya enak mewakili perasaan. Perasaan ya? Iya. Sama ya? Bener. Dari itu apalagi kan generasi biru tuh. Itu kan emang 94 bener-bener ya? iya, Generasi biru ya? pokoknya Ayo, pas dengar lagu itu ini gua banget nih, kayaknya nggak mau diatur sama siapapun. Karena lu pengennya independen lah. Sebat dulu kali anak kali, sebatang dulu. Ngerokok aja sih, nggak apa-apa ini mah. Konten bebas, nggak ada yang larang. Yang penting dalamnya jangan bikinan, Cet. Kalau dalamnya bikinan baru. Boleh ya, Om. Itu bro. Iya. Bahaya itu. Benar-benar gitu, Bahaya. iya kan? Udah enggak juga kita ya kan. Aman lah. Ya, masa lalu itu. Iya, masa lalu sekarang udah prospek lah buat Iya. ini lah. Semua juga pasti bakal ngalamin lah. Ini Mas, sejauh kenal sama slang nih, konser pertama kali didatengin di mana Mas? Semarang. Bungaran. Iya, Semarang. Itu konser tunggal tuh slang tuh. Iya, album. Berarti malah baru ngeliat itu album Slang Ismi. Oh berarti udah formasi 14. Iya, udah. Udah formasi 14. Ngerasain nggak formasi 13? Sempet nonton nggak di panggung? Enggak, belum pernah. Iya, gua juga belum nonton itu. Kitanya kemudaan berarti ya Iya. kitanya ya, nggak tua-tua banget ya. 94 malah dia baru lahir, dia enak banget dia. Enak banget dong lu. Masih biru. Masih Tikus mah. Masih biru. Masih biru kalau kata tikus. Iya, gampang dimakan. Kecil itu ya. Iya, buat obat, Om. Langsung ditelan ya? Iya, buat obat. Punya pengalaman yang ekstrim nggak Mas selama nonton slang? Nah, itu pas kebetulan juga di tahun yang sama album Slang Ismi juga itu kecelakaan itu. Kismi 2000 berapa tuh Mas ya? 2006. 2006 ya Kismi ya? 2006. Itu jatuh dari truk, kena ban truk juga Di ya. daerah mana Mas? Jatuhnya masih di Kendal. Di daerah Kendal. Oh berarti dari Pemalang? Dari Pemalang kan biasa lah namanya slanker kan Oh. Dayak. Modal nekat lah. BM-BM-an. BM-BM-an gitu. Nah, Rame-rame tuh? Rame-rame. Sama basis? rame-rame ya. Cuman pas namanya truk kan nggak langsung sampai tujuan kan, berhenti nah pas dapet turun di Kendal terus nyetop truk lagi baru naik jatuh kelindes truknya itu. Itu lagi berangkat apa udah balik? Berangkat. Berarti nggak jadi nonton dong? Enggak. Nggak jadi nonton? Enggak. Itu di tahun yang sama. Cuman kan itu Slang emang masih muter-muter tuh. waktu Iya, tur promo. beberapa kota Iya. lah ya itu ya. 2006 ya itu masih 2006 ya, Isme ya. 2007-nya apa? Sobasur ya? Sobasur. 2007 ya Sobasur. Iya. Ya? Itu pengalaman paling Paling ekstrim Paling itu ekstrim, itu ya. paling benar-benar istilahnya yang ya taruhannya emang udah antara hidup dan mati, orang udah kena truk itu. Bahkan truknya sendiri udah jalan masih sempat gua kejar. itu yang klinis kaki itu Kaki masih ada nggak? masih normal sekarang, udah normal lagi. Itu pakai di mana itu? Berobatnya di mana itu ya kan? Bokap Di sendiri. rumah sendiri masih. Bokap Iya, sendiri, Car. rumah sendiri, Om. Di Simsalabim ya kan? Orang daerah begitu biasanya. Kalau Ternyata daerah, iya. bokap tukang sulap. Tukang sulap. Tukang sulap juga ternyata. Namanya Modal namanya juga bismillah lah. Republik Sulap ini mah ya kan? Republik Sulap ini mah. Sama yakin, yang penting yakin dulu kita mah. Republik Sulap ini mah. Nih kita ngomongin masalah ini nih Mas. GSP. GSP itu singkatan dari apa Mas? Generasi Slanker Pemalang. Generasi Slanker. Slanker Pemalang. Itu siapa yang bikin? Sebenarnya sih awal mulanya sih
nama itu buat mewakili nama daerah gua sendiri, istilahnya Petarukan kan. Petarukan juga berarti ya? Iya. Sama ya? Itu awalnya kalau Petarukan gua pikir istilahnya hanya mencakup sebuah kecamatan gitu, sedangkan Pemalang sendiri saat itu kita vakum. Berarti GSP itu intinya kayak sebagai identitas dari teman-teman di Petarukan aja. Iya, awalnya. Awalnya. Itu aja nama kepanjangannya bukan Generasi Selengker Pemalang. Awalnya. Generation Selengker Pemalang. Jadi ada ke Inggris-Inggrisan lah, ke barat-baratan gitu lah. Generation gitu, Iya. bukan generasi. Terus Oke, pas generation. iya, pas lagi ngumpul-ngumpul. Nah, kebetulan kita itu di situ bukan anak Petarukan semua. Tapi Gitu ngumpul ya. di Petarukan. Bukan ngumpul di Petarukan sih, cuman emang kita pingin ngangkat kota kita sendiri loh, karena Di Pemalang. di Pemalang iya. Oh. Jadi gimana ceritanya nih, karena namanya Petarukan ya udah gua ralat aja deh, gimana kalau Generasi Selengker Pemalang, kita kan nunjukin identitas kita sebagai warga Indonesia dong, Itu nggak usah lagi- ke barat-baratan. Lagi waktu nongkrong tuh ya Iya. sama teman-teman tuh ya. Nah, itu akhirnya pas ya udah itu aja Generasi Selengker Pemalang tuh. Oh, mereka menyepakati itu nama Iya. itu. Akhirnya Berarti ya. ente dong pelopornya doang kalau Iya. begitu. Ya termasuk pendiri sih istilahnya kalau itu. Nah, kita ngomongin masalah ini nih, Mas. Pendiri nih. Kalau pendiri itu sebenarnya GSP ini tercatat nggak di dalam itu sebagai Resmi SFC enggaknya. gitu? Alhamdulillah udah resmi sih. Oh, resmi itu. Resmi. GSP itu resmi. Resmi. Tahun Cuma berapa tuh, Mas? kalau masuk resminya itu baru 2018. 2018. Baru berapa? 3 tahun ya? Iya, soalnya kan dulunya kan Pemalang emang udah aktif. Oh, sebelumnya Pemalang udah memang aktif. udah aktif. Nah, itu kenapa muncul nama generasi itu ya ini loh generasinya Pemalang yang setelah vakum itu. Jadi Oh, regenerasinya itu istilahnya. Itu di zaman-zaman itu abang-abangan di sana gitu apa emang satu sebaya semua gitu Itu abang-abangan. Awalnya abang-abangan. tapi Jadi namanya GSP bukan kan? bukan, namanya Pemalang Stone Complex. Pemalang Student Complex. Oh, kayak zaman slang belum ganti ini Iya. ya masih Di Complex. Pemalang sendiri ada 2 basis, Pemalang Stone Complex sama minoritas Selengker Comal. tapi Tetap laporan di pusat mah SFC Pemalang gitu. Cuman oh, sebenarnya yang bikin kegiatan-kegiatan ya dari 2 komunitas itu, apa aja tadi? Pemalang Stone Complex Pemalang sama Student Complex minoritas sama minoritas. Selengker Comal. Nah, itu sebagai ranting minoritas Selengker Comal. Jadi ada 2 ini doang pusatnya PSC itu Pemalang Stone Complex, nah rantingnya cuman Tapi MSC sebenarnya sendiri. orangnya itu aja Itu sebenarnya. aja, Nah, iya. Cuma karena beda tongkrongan aja nih sebenarnya nih antara Comal sama Pemalang pusat. Pemalang Pusat. Oh. Makin lambat waktu kan namanya kita punya kesibukan masing-masing. Oh. Mereka mungkin lah abang-abangan gua. Akhirnya nggak ada kegiatan. Bahkan istilahnya yang gua lihat itu inspirasi gua. Kenapa nih Selengker lain bisa punya identitas bawa nama kota, sedangkan gua kalau kenalan di Potlot itu nyebut nama Pemalang banyak yang nggak tahu. Sorry Mas, gue potong nih. Pemalang Student Complex itu inget nggak tahun berapa itu dia pertama kali Lupa juga dapat sih. resmi? Pokoknya ya sekitar udah berapa ya selisihnya itu waktu 2000-an awal. Iya. 2000-an awal. 2000-an awal. Berarti ente juga udah aktif juga dong sama teman-teman dong. Iya, cuman kan masih bocah istilahnya, Oh. belum bisa terjun ke organisasi Belum langsung. bisa ngasih kegiatan ya Iya, buat belum. buat yang lain ya. Cuman Berarti- tim huri lah, bawa bendera aja udah senangnya minta ampun dulu. Oh, intinya regenerasi nih sebenarnya Iya. nih GSP ini sebenarnya regenerasi dari Iya. Pemalang Student Complex. Setelah Pemalang Student Complex mulai punya kesibukan masing-masing nih dari ketuanya gitu. Iya. Akhirnya ya itu baru aktif diresmiin lagi itu pas 2018. Sebenarnya dari mulai secara kepengurusan sendiri sejak berdiri itu langsung kita bikin pengurusan. Bahkan itu voting akbar itu bukan cuman pemilihan segelintir orang, tapi semua Selengker satu Pemalang itu kita datengin dari setiap kecamatan, dari setiap pelosok yang namanya Selengker kita undang. Itu satu Pemalang, Satu Pemalang. ngumpul di satu titik, Satu titik. untuk bikin voting doang. Voting pemilihan ketua. Itu siapa penggagasnya siapa itu Mas?
itu niatnya kan momennya pas itu habis lebaran tuh udah kita bikin silaturahmi. Selama ini itu sebenarnya Selengker Pemalang itu banyak karena nggak punya wadah doang. Habis lebaran di tahun 2018 nih ya. 2011 2011. Iya. Itu pengen ngeresmiin tuh. Iya. Jadi biar istilahnya itu kita saling kenal loh. Karena yang gue lihat sebenarnya anak Pemalang itu banyak. Cuman karena tadi nggak ada wadahnya doang, jadi kita acuh sama yang lainnya itu. Nah, dari situ gue punya inisiatif sama teman, ya udah kita bikin event aja nih, nggak usah event band-bandan ataupun event apa lah, yang penting kita ngumpul, makan nggak makan dan kumpul, terus kita salam-salaman kan momen lebaran tuh. Silaturahmi, Iya, poinnya silaturahim ya. Pas momen itu sekalian juga nih istilahnya, kita udah jadi wadah, nama udah ada, kita udah saling kenal di satu istilahnya di satu daerah Pemalang itu. Nah kita pilih nih di antara kita siapa nih yang mau jadi ketua. Sebenarnya di awal itu gue cuma sebagai ketua panitia sama leader awalnya sama leader karena belum ada ketua resmi. Oh berarti penggagas acara ente termasuk penggagas acara juga dong ya. Orang seksi sibuk juga nih awalnya sebagai ketua panitia untuk bikin pembentukan acara tersebut ya. Cuman ya itu tadi, karena mereka istilahnya anak-anak Pemalang sendiri itu lebih banyak kenalnya ke gua, yang karena yang rangkul satu-satu kan sebagian besar gua sama adalah sebagian anak-anak GSP istilahnya yang sebutin aja mas namanya nggak ya apa-apa kayak gitu. si anak komunitasnya aja ya, iya. Kayak komunitas Putat, komunitas Badelan itu ranting-ranting GSP, cuman mereka ikut bantu rangkul lah, mereka punya teman, ayo masuk GSP lo, kita lagi pingin gedein nama Pemalang. Teman-teman ente tuh mas ya? Iya, teman-teman satu perjuangan lah dulu buat gedein GSP. Nah, dari situ cuman kembali ke titik kenalnya itu ya leadernya gue sendiri, yaitu gua. Akhirnya pas di momen itu hampir 90% itu nggak mau ada kandidat, nunjuk langsung gua aja yang jadi ketua. Cuman kan gua nggak mau, ya untuk apa dong kita istilahnya ngadain voting kalau nggak ada kandidat. Gua minta 5 kandidat dari setiap daerah, yang paling menonjol, yang paling banyak Selengkernya. Itu 5 daerah itu satu Pemalang, cuman beda kecamatan. Karena di Pemalang apa aja tuh mas? Dari kandidatnya dari Comal, dari Dongkal, Pemalang Selatan, dari Petarukan, iya. Terus satu lagi mana ya? 5 yang waktu itu. Satu lagi dari Petarukan 3, karena kita Petarukan titik tengahnya Pemalang. Itu mungkin karena yang paling terbanyak iya, kali paling ya. terbanyak Selengkernya generasi juga. apa anak-anak sebayanya di zaman itu mungkin karena paling terbanyak, jadi mereka dibikin 3 basis lah ya, 3 tongkrongan gitu kan. Jadi perwakilan dari masing-masing daerah semua ada 5. Dan setelah voting ternyata emang mutlak menang, mau nggak mau di saya akhirnya ya dari itu. Berarti memang mayoritas di tempat tersebut itu emang milih ente nih sebagai. Iya, karena ya sebagian kenalnya itu ke gua sendiri, karena kan di situ yang ngelakuin pendekatan ke mereka kan gua. Iya, jadi bukan pas acara doang, jadi sebelum acara itu dimulai itu kan prosesnya panjang tuh, emang udah dipikirin matang-matang jauh-jauh hari. Habis lebaran ini nih, sekitar 4 bulanan sebelumnya. Nah, dalam waktu 4 bulan sebelum acara itu ya kita nyari tuh sampai bener-bener nyari ke pelosok-pelosok. Misalnya dapat info nih di daerah sana ada Selengker, ayo kita datengin nih siapa yang orang berpengaruh di daerah ini Selengkernya, kita datengin, kita ajak kenalan, kita kasih nih ini loh GSP ini tujuannya ini. Berarti emang dari ente sendiri emang benar-benar pengen pengen ngidupin Pemalang, nguatin lagi nih ya teman-teman Pemalang yang sudah terekspos nih sama yang senior-seniornya, ente mencoba nyatuin lagi nih. Karena kan pikiran gue sendiri biar istilahnya kan mungkin banyak nih istilahnya Selengker sesama satu kota bentrok. Iya, karena nggak saling kenal kan. Nah kalau udah saling kenal, yang pertama banyak teman banyak rezeki, itu prinsip gua. Terus yang keduanya dari kenal itu kalau ada apa-apa kita enak, jatuhnya nggak mungkin ribut. Iya, pasti istilahnya nggak enak lah sama yang kita kenal gitu. Jadi buat jaga itu doang, hubungan itu doang. Jadi kalau selama ini pun di Pemalang kalau ada namanya kita di komunitas, apalagi GSP gede kan istilahnya,
mencakup semua kecamatan, semua pelosok. Kalau ada masalah daerah ini sama daerah ini nih antar perorangan, ya udah kita tinggal tarik aja siapa orang yang paling berpengaruh di situ, kita ajak diskusi bareng sebabnya apa nih, ini jangan sampai lah istilahnya gini-gini. Kadang nanti pun gak enak juga ngeliat inilah Dia mengurangin kekerasan. bentrok aja lah ya antar kampung gitu kan. Iya. Oh, emang sih di sana Bang. Iya. Punya pengalaman juga di Malah sana. enggak, lagi pas pulang sih nyokap ikut nyokap kan sama orang tua ada keributan juga sih, sering rame aja di depan. Itu anak mudanya tuh ya kalian ya? Anak mudanya tuh ya? Namanya generasi muda kan masih bisa Iya, semangat ya. Jiwanya masih masih labil ya, pengen mencari jati diri kan. Ya wajar ya. Cuman ya Dulu kan gitu kan sama yang lu kan yang jati dirinya gitu nongkrong sama yang tua-tua. itu waktu pas pemilihan itu Mas, kan sistemnya kan voting nih. Iya. Itu votingnya itu nyoblos, Jadi kita pakai tulisan kertas. itu udah dikumpulin sama ente sendiri tuh. Bukan, kan gua di situ Kertas ketua kosong, panitia. kasih kertas kosong, namanya Dikasih kertas tulisin. kosong. Apa nih? Iya nanti ulang tahun. Om diundang nggak ulang tahunnya? Undang dong. Si Hello Kitty. Iya. Single Kuenya yang Hello Kitty. Iya. Baju nempel si Hello Kitty. Iya, tuh panggil. Om dibagi ntar lah kuenya lah. Jadi saya mana tadi obrolan kita? Bukan itu jangan Ah voting, masalah Voting, voting. iya. Itu voting itu ente kan sebagai ketua nih. Berarti ngegerakin lagi nih teman-teman yang di sana nih. Iya, itu Untuk ada atur kan seksi yang iya, lainnya ya. seksi Kan? yang lainnya yang gerak istilahnya kayak nyiapin segala kertasnya, terus ada yang bagian ya kayak pemilu aja. Ada yang bagian nyontek-nyontek, ada yang bagian nyebutin buka kertas suaranya kayak gitu. seru, Iya, tapi memang benar-benar itu disaksiin sama senior-seniornya Pemalang sendiri yang dulunya Malang udah vakum Studi itu. komplek itu. Iya. Oh, berarti sama senior-senior pun hadir juga Hadir, berarti. kita undang istilahnya karena kita biar gimana pun kita nggak melupakan sejarah dong. Iyalah, the best lah. Kata Bung Karno mah jas merah kan, jangan pernah melupakan sejarah kalau kata Bung Karno. Akhirnya kita undang mereka, cuman yang waktu itu istilahnya datang hanya sebagian sih istilahnya, tapi orang-orang berpengaruh juga di situ yang datang itu emang leader-leadernya Pemalang dulu lah. Oh, intinya orang-orang pentingnya di. Iya, di komunitas PSC sendiri. Tapi emang itu hadir semua tuh pada Nggak itu. semua, cuman ada Sebagian. 5 orang kalau nggak salah waktu itu. Dia udah mewakili lah untuk dari senior-senior. Itu bahkan yang neken gua suruh jadi kandidat, gua yang maju, gua yang suruh tanggung jawab, ya senior itu karena kan adanya Pemalang bisa satu kayak gini dari idenya gua, terus yang ngerangkulin mereka gua, akhirnya ya lo tanggung jawab gitu kan. Itu di hari itu di daerah mana tuh Mas? Pemilihannya Iya. di Petarukan karena emang Petarukan dulu Paling itu terbesar ya. Kita sampai tengah juga basis juga kan ya. tengah-tengah kota Pemalang itu tarukan. Itu emang berarti di hari itu ngumpul nih. Itu kumpul tuh semua di Petarukan tuh. Nah, ente kan sebagai ketua nih, ketua panitia nih, nggak merasa, wih jangan gua kayaknya sabotase banget ini kan kalau gua ditunjuk sampai jadi ketua gitu kan itu udah yang bener siapa penolakan itu? mah udah penolakan bener-bener segala alasan lah istilahnya gue sampai alasan gue pingin fokus kerja udah pingin gak seleng-selengan lagi tapi kan namanya istilahnya kita ya siapa lagi yang bisa kandidatin begini bahkan yang bisa ngumpulin mereka itu kamu istilahnya kalau kata Padahal nggak kata kerja saya tuh. ini. Di zaman Emang itu. kerja Oh, kerja. Emang kerja. bangunan serabutan lah waktu itu. Iya. Dia pengen gak fokus tuh alasannya doang kan Iya, betulnya buat kan. istilahnya ya buat tetap buat seleksi. Waktu tahun-tahun itu sampai sebelum merit itu ya nomor 1 lah, nggak ada. Ya, intinya pengen di balik layar aja lah kan. Iya. Cuman teman-teman yang aktif ayolah yang lainnya gitu ya kan. Poinnya ke situ sebetulnya. Ya, cuman yang lainnya dikhawatirkan karena nggak saling kenal, istilahnya malah jadinya nanti berantakan gitu loh. Karena istilahnya yang kenal sebagian dari mereka kan 80% dari yang datang itu kan yang kenal kan cuman gua. Akhirnya ya udahlah, mau siapa lagi? Ya udahlah mau nggak mau Bismillah ya. Berarti dengan terpaksa dong? Enggak dong, harusnya dong. Ya mau nggak mau karena kan sebenarnya keinginan saya ya kayak tadi ente bilang aja kayak seakan-akan sabotase Iya kan? gitu kan istilahnya. Gue udah ditunjuk sebagai ketua panitia, tiba-tiba lu aja dia nyalonin gitu ya kan, dia apaan ya. Gue sabotase kalau begini ceritanya, karena sampai menang ya lagi gitu kan. Iya.
apalagi pas datang juga mereka semua udah nggak mau voting lagi, maunya udah langsung ente aja gitu. Tapi tetap berjalan nggak itu yang Voting berjalan, tetap sampai berjalan, ke- tetap berjalan. Iya. Bagi formalitas aja. Iya. Padahal mah di nggak perlu voting pun Ya udah masuk pasti. kalau nunjuk Iya. ente ya sebagai ketua ya. Karena dari ya semua ranting istilahnya, hampir semua ranting itu, bukan hampir malah semua ranting saya kenal. Tapi masih aktif nggak sekarang sebagai ketua? Sebagian. Oh kalau gue sendiri Iya. sebagai ketua udah enggak. Kenapa Tapi tuh? udah adalah perjalanan hidup istilahnya, kan namanya kita kan rumah tangga dan prioritas utama, apalagi tugas utama seorang lelaki itu kan mengutamakan keluarganya, memberikan tanggung jawab keluarganya. Jadi bagi gua sendiri itu hobi istilahnya. Sebagai kesenangan. Iya. Karena yang suka sama bandnya juga, ditambah lagi yang suka nongkrong juga gitu. Terus persaudaraannya itu Iya. yang paling itu. Ya bukti nyatanya kan kayak kita saat Ini sekarang dikenalin ini dari kan, hobi gitu kan. kan. Emang kalau kita ngomongin slang emang Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya kalau kata Iya. Mas Didi nggak ada matinya. Nggak ada Emang matinya, iya. kalau ngomongin slang emang nggak ada matinya ya. Nggak ada habisnya juga emang kalau ngomongin slang itu. Ibaratnya kita kalau kata Omar kemarin ya kita bersyukur juga sebenarnya gitu kan, kenal dengan komunitas ini, dengan band ini, sampai punya teman-teman akrab dari Iya, Sabang berbagai sampai kota. Merauke ya kan, Emang. bukan berbagai kota, luar Pulau pulau lah, pun iya. kita Ada. alhamdulillah Mas ya. Iya benar. Dan itu dampaknya juga saya rasain sendiri. Jadi setiap namanya manusia kadang ada masalah di luar kota ataupun kena musibah di luar kota, itu pasti ada aja nomor ataupun orang yang bisa dihubungi buat Bantu dong, bantu. ya kan? Iya, langsung datang. Seenggaknya kan dia nggak bisa datang, dia nyuruh perwakilannya buat datang. Itu emang bener-bener gue rasain. Makanya tadi gue bilang banyak teman banyak rezeki. Nah, kalau nggak kenal nggak mungkin ada rezeki buat nolong kita. Iya sama kayak kejadian waktu lu kemarin Iya, tuh, gua gimana tuh? di William Bogor. Motor gua tiba-tiba ngancing tuh. Itu abis ngapel apa abis gimana tuh ceritanya tuh? Ya, bukan bisa bilang gitu juga lah. Bisa gitu ya. Cuman coba pengen tahu juga sih daerah itu kayak gimana gitu kan. Udah ayo banterin. Tiba-tiba motor ngancing. Tengah malam tuh? Tengah malam jam Tengah 1 malam? malam itu. Gue bingung ya kan, gue sendirian di sini, perempuan udah gue balikin gak enak kan sama orang rumah. Tiba-tiba gue kepikiran sama Om Baik. Oh, iya. Om, punya kawan nggak daerah sini? Nah, nggak taunya ada banyak anak-anak Selengker Barat, Bogor Barat tuh. Tiba-tiba dia Alhamdulillah nanya, ya. Alhamdulillah. Iya. Itulah yang dinamain yang tadi lu bilang tadi. Iya, banyak teman banyak rezeki di situ. Nah, kan namanya rezeki bukan cuma materi dong. Iyalah. Iya, pertolongan itu juga. Tahu rezeki gue juga. tiba-tiba aja langsung kepikiran Om Aing, Om Aing coba telepon. Bener aja alhamdulillahnya ketemu. Iya. Itu gua kontak-kontak itu Mas anak-anak kan kayak si Ucil kan doi Bogor Barat juga kan. Cuman posisi lagi di Jakarta. Kontak Benyeng juga. Ini ntar kita ngobrol juga nih bakalan sama Benyeng kalau Ucil mau bersedia ngobrol kita ajak ngobrol. Emang kita udah pokoknya teman-teman Selengker Iya. kalau emang ada waktunya kita Tarik ya. ajak diskusi Mas gitu, Iya. cerita-cerita Pengalaman kisah pengalamannya hidupnya. lah. Mau yang buruk mau yang baik bungkus terus, kalau kita mah nggak ada. Ini ngomong sambil Iya. dulu dong. Iya. Gak apa-apa. Kopi itu penting. Air dong bagi dong. Air dong, Pai, air. Arom. Ini yang ini. Kita sambil minum ya. Iya. Ini di endorse nggak sih Chat? Iya ya. Belum. Ini sama Insya minum belum Allah, ya belum. Insya Allah. Insya Allah aja. Ya, mudah-mudahan dilihat lah. Nanti Enggak juga nggak apa-apa lah Mas lah. Enggak juga nggak apa-apa lah. Udah biasa nggak dilihat juga sih kita. Ya, Wah. kalau bisa mah anggur merah, kalau bisa mah kan. Ini kalau mau join ya bungkus. Itu hal-hal yang positif itu yang dirasain dari kita kenal ya sesama Iya. Selengker. sisi positifnya istilahnya kita di komunitas inilah yang gua rasain itu ya tadi, kalau ada masalah apa-apa ya pasti alhamdulillah dengan isi Novo ya ada pertolongan juga dari kawan sendiri. Iya, aku kontak Om Aroy.
alhamdulillah dia broadcast di grup kan, didatengin sama JJ ya, ketua Sanggar Bogor Barat. Benyeng juga datang. Ntar kita ngobrol ya, Om Benyeng, Om JJ. Tunggu aja Benyeng. Harus ada waktu lah pokoknya lah. Kalau ente nggak bisa ke Priok, kita yang Samperin. OTW ke sono. Iya kan, gitu Cet ya. Kita samperin lah. Kita tunggu kita ke sono, kita ke Luilia. Stay aja di pom bensin Om Benyeng. Sekarang siapa nih Mas yang ngegantiin sebagai ketua? Ada namanya Mas Alif. Mas Alif masih aktif nih? Masih sampai sekarang. Masih aktif tinggal di mana beliau? Tinggal di Pemalangnya sendiri. Tuh kapan-kapan nih kalau kita ke sana nih Bisa Malang ngobrol kita. ya kapan-kapan Iya. ya. Pulang kampung, Pai. Mas Alif, ayolah kalau inilah kalau kita punya waktu ke Malang Oh dia tinggal di orangnya ini enak. nih. Ya, istilahnya. Enak pasti di saung kita. Bener-bener respect juga sama itu. Kapan-kapan nih Mas Alif ya kalau ada waktunya nih. Insya Allah lah kalau kita dapat waktu kita OTW ke Malang, kita ngobrol-ngobrol. Ini berarti di sana tetap masih dipegang sama Mas Alif nih ya, Iya. sebagai ketua aktif. Sebagai ketua, cuman gua masih tetap di struktur sebagai penasehat. Itu ada kalau gitu ada pergantian nggak Mas di Selenggar Buat Pusat? laporan ke pusat sendiri. Itu per 2 tahun sekali sih sebenarnya regenerasi itu dimintanya. Cuman kan tergantung dari kitanya sendiri. Hanya kan kalau selama kita masih bisa ngendel ya nggak masalah sih istilahnya. Kita aja belum, ini udah sebenarnya udah jatahnya regenerasi. Tapi karena satu kondisi lagi kayak gini kan, pandemi, terus keduanya yang dirasain itu ya kita masih bisa istilahnya dengan kondisi formasi struktur yang seperti itu masih bisa tetap berjalan. Kayak kemarin aja kita habis bikin kegiatan sosial tuh, berbagi Quran Di sana Mas. di Pemalang itu. Teman-teman itu- GSP itu ya? Iya, anak-anak GSP itu sebenarnya programnya Paguyuban Selengker Jawa Tengah. Cuman Satu Jawa Tengah itu. Satu Jawa Tengah, Paguyuban Selengker satu Jawa Tengah. Nah, Pemalang kebagian jatah juga. Itu gak semua kota juga sih, dalam arti yang masuk di situ. Cuman kalau nggak Wilayah Jawa Tengah lah Iya. pokoknya ya. Ada berapa ini Mas SFC tuh yang join ke Pemalang tuh? yang gelombang pertama sih berapa ya itu? Cuman kan Pemalang sendiri masuk gelombang 2, itu 5 daerah itu. 5 kota. 5 kota. 5 kota. 5 kota yang masuk. Dari satu Jawa Tengah itu 5 kota Iya, yang buat istilahnya ngadain program itu. ngumpulnya di Pemalang. Enggak, tetap di daerah masing-masing. Oh gitu. Cuman nanti itunya itu dijadiin satu ataupun Dokumentasinya. dibagi. Iya, dokumentasinya itu. Itu karena program acara sebenarnya acaranya ini Paguyuban Jawa Tengah. Paguyuban Jawa Tengah. Paguyuban Jawa Tengah. Berarti bisa. Itu Pak. Kegiatan sosial lah Mas ya. Sampai saat ini berarti emang teman-teman di Pemalang juga masih aktif juga nih Mas ya, Masih kegiatan aktif, sosial masih Mas ya. istilahnya dari struktur itu sendiri masih bisa dihandle. Itu terakhir itu Mas kegiatan pembagian Al-Qur'an. Bahkan sekarang kayaknya masih jalan ini. Belum kelar istilahnya kegiatan itu. Tadi kita masuk serabi mana? Serabinya mana nih? Tuh, serabi. Bang, serabi saya mana nih, Bang? Bang, serabi saya mana nih, Bang? Tahu ini Mas Ketip gimana ini Mas Ketip? Tarik dulu ini kopi ah. Ini kopi satu doang ini. Join dong ini. Nah, kita ngomongin serabin nih. Chat, ada pertanyaan apa nih? Serabi. Tentang serabin nih. Kalau untuk serabi gini, usahanya nggak dari perpikiran itu usaha untuk kayak gini dari tahun lalu. Ini sebenarnya sih gua alhamdulillah cuma dipercaya. Dipercaya sama istilahnya orang lah. Memang serabinya sendiri dari tahun 2010. Cuman waktu dari 2018 itu tadi udah mulai kenal, terus disuruh ngelola, tapi karena gue sendiri masih punya kesibukan pekerjaan lain, akhirnya kan gue tunda lah. Nah, baru dipegang gue ini tahun 2020. Akhirnya gue yang ngelola warung ini 2020. 2020. Belum pandemi itu ya? Udah lah. Udah. Tapi aman. Alhamdulillah. Pendapatan aman. Pendapatan ya kalau istilahnya
waktu itu kan ada PSBB juga tuh. Ya PSBB pertama Pas tuh, iya, Maret 2020. itu berpengaruh banget. Itu kan kita nggak bisa jualan. Nah itu pas habis PSBB mending lah, omset udah bagus. Cuman ada PSBB kedua juga kan waktu itu. Nah itu berpengaruh banget itu yang kondisi saat itu. Bener-bener drastis tuh. Iya, karena kan orang keluar itu buat nyari makan. Secara logikanya kan berarti dia nggak mungkin pingin makan di rumah dong, pingin makan sambil menikmati tempat yang baru lah, refreshing kayak gitu, istilahnya dinner ataupun apa. Nah, karena PSBB kedua kan nggak boleh makan di tempat. Akhirnya bisanya semua cuma take away take away semua ya. semua. Nah, Semua rata-rata itu take away. berpengaruhnya di situ mungkin kalau istilahnya pikiran gua. Jadi emang bener-bener omset itu dari setelah PSBB pertama itu udah mulai stabil, udah mulai bagus. PSBB kedua turun itu. Turun lagi. Ini mas gue pengen nanya nih variannya nih. Ini kan nih karena emang gue suka durian jadi gue mesennya durian sama keju nih, banyak pesennya durian gitu kan. Ini memang toppingnya ini durian aja apa emang ada varian yang lain nih mas? Kalau toppingnya sendiri sih banyak. Ada durian, Durian. ada coklat, Coklat, keju, gula merah, gula merah, terus sama mayones pedas. mayones pedas. Iya. Tapi ini emang coba dicicipin dulu dong. Ya dimakan dong itu biar Dicicipin dulu. ngerasain. Iya ya. Ini Karena tahu natural durian. 100% durian asli ini. Iya. Asli nih durian ya, Asli. karena emang Ya tinggal duriannya di kita tinggal transit nih dari depan toko nih. Kalibata kan nggak ada matinya durian tuh. Kalibata emang Iya. gini lah. Cicip nih, Bang. Durian. Iya makan. Gimana Cet? Aneh lah, Pai. Aneh, Om. Enak lah ini mah. Gimana varian toppingnya gimana? Durian banget. Banyak. Pokoknya duriannya kalau yang suka sama durian ya. Iya. Suka sama durian sini aja lah, bener. Ini ada Instagramnya nggak mas? Ada Apa namanya? serabi durian hashtag Kalibata. @serabidurian Iya. underscore Sport Kalibata. Kalibata. Kalau yang pengen kepo-kepo nih, Di bawah. Di bawah. gimana pokoknya. kameramen sangean aman? Nih kita bisa di ini ya kan? Iya. Ini kalau Kalau ini kan mau langsung lewat apa aplikasi kita bisa udah juga, ada bisa juga. ada di GrabFood sama GrabFood, GoFood, itu ada. Shopee belum? Di Shopee belum Masuk. Belum masuk. Akan nih, akan. Insya Allah lah Iya kan udah kita kalau daftarin cuman yang namanya ya itu kan nggak langsung ACC proses. Iya. Oh berarti ini sekarang lagi proses nih? Lagi proses. proses. Tapi yang udah aktif itu di GoFood sama GrabFood GoFood, sama Capri sih biasanya kebanyakan. Kalau nggak Kalau dipasang yang, itu juga. yang udah pernah makan di sini pasti dia minta nomor kebanyakan oh gitu. Iya. Yang udah pernah makan di sini. minta nomor karena kan ya rasa nggak bisa dibohongi. Iya sih. Oh berarti yang pesan secara pribadi itu ada tuh mas? Ada. Via WhatsApp gitu? Ada Banyak juga tuh. banyak, bahkan kemarin alhamdulillah udah dicicipin juga sama yang kita ngefan Mas Bim. Oh mas Juni pernah order ini juga? Iya. Berarti orang Kotot udah hampir ini semua nih ya? Iya. Cobain ya? Hampir tokau. Ya Mas, itu sih yang mesen ini sih istilahnya udah, cuman katanya Oh. buat Mas Bim sama istrinya Mas Abdi. Oh berarti Mas Bibim juga udah pernah Iya. order ini secara pribadi? Bunda Dari- yang order bunda. Pesanan untuk Iya katanya pesen 6. Awalnya sih dikasih sama Bunda Iyung tuh, Cengkareng. Iya, terus dikasih 2. Nah, paginya pesen lagi. oh berarti emang ketagihan ya? Iya, Berarti yang paginya minta lagi 6 tuh. Berarti Bunda Ipet pribadi ke ente buat pesan ini nih ya? Ini kalau dari harga aman gak nih mas? Kalau dari harga Nggak bakal bikin dompet kebobolan lah. udah sampai jual motor lah ya, nggak nyampe rumah lah ya. Sama harga pulsa paling 12.000 satu porsi. Wah, berarti ekonomis juga nih. Iya. Keren lah pokoknya. Ini buat teman-teman nih yang pengen order secara online bisa ke GrabFood atau ke GoFood ya mas ya. Iya, ada Namanya- nomornya juga nih di bawah ini kan. Kalau mau langsung Order di DM aja kali ya kan. Iya. Kalau misalnya ini di DM juga Bisa. kan. Ini kalau di
aplikasi online apa mas namanya mas? Nama ininya serabinya Surabi pakainya O. Surabi Surabi Duren Odi. Itu Odi itu Surabi nama Odi. pemilik warung ini. Nama bosnya nih. Nama bosnya. Nah, bos. Owner keren ya. Surabi Duren Odi. Alamatnya persis banget di depan makam Taman Pahlawan Kalibata. Surabi Duren Odi. Paling ujung. Ya Namanya. kalau nggak ketemu bisa ditanya-tanya lah sama pedagang di sekitar. Karena emang ini salah satunya mas. Satu-satunya dan Surabi di sini ya. kayaknya dari ujung sana ke sini tahu semua sih kalau Surabi Duren itu di mana. Lokasinya di Karena sini. emang nggak ada lagi nih ya. Iya, yang nggak jualan ada di sini lagi. ya. Berarti gampang banget nih buat teman-teman yang pengen nyicipin. Ya kalau ketagihan itu resiko lah ya. Kalau Iya. kalau ketagihan itu resiko. Ini mas, gue pengen nanya nih mas. Ini ente ada 2 bocah nih. Iya. Ini anak nih dua-duanya nih. Anak. Kenalin dong. Yang perempuan siapa? Yang perempuan namanya Zainab. Usia Usia 4 tahun. 4 tahun. Kalau yang laki Namanya Rizky. Rizky. Usianya Usia 7 tahun. udah sekolah. Udah. Oh lagi ini nih ya. Lagi liburan ini. Oh iya kenaikan kelas nih ya. Sekarang Iya. kelas berapa mas si Rizky nih? Kelas 1. Kelas Ini 1. mau naik kelas 2. Naik kelas 2 nih berarti ntar setelah masuk udah masuk ke kelas 2 ya berarti ya. Ini kan kalau gue perhatiin nih mas nggak ada nyokap nih mas, nggak ada ibunya nih. Iya. Ini emang ente gimana nih maksudnya nih? Coba ceritain nih. Sebenarnya sih itu masalah keluarga ya. Oh, Ya Intinya? namanya rumah tangga nggak selalu berjalan sesuai keinginan kan. oh. Ya udah gua sama istri sih udah lama cerai sih, udah sekitar 2 tahun lah. Oh ternyata emang udah bisa nih Udah bisa. status berarti sekarang Ya sama nih. Iya, Surabi Duren. Dua keren. Pas. Lagi duren iya bisa. Promo berarti nih dia nih. Belasan juga, makin belasan juga dagang ya kan. Promo juga nih. Keren nih ya kan. Promosi diri sendiri juga. Ya insya Allah dalam waktu dekat udah ada. Jodohnya mah ya. Ini emang mamanya anak-anak nggak ini mas? Nggak ngejaga maksudnya? Ini dua-duanya ente semua nih yang perawat. Yang apa keinginan anak sendiri sih pada ingin ikut ini semua sih istilahnya. Oh gitu. Jadi ya bahkan sempat kayak di film-film tuh kita sempat istilahnya rebutan anak asuh anak kan. Karena kan emang yang awal kan yang cowok emang pingin ikut udah lama ikut aneh sebelum aneh cerai juga. Pas begitu mantan istri aneh itu pingin narik anak yang pertama. Jadi dia bikin apa namanya gugatan lah hak asuh anak. Di pengadilan. Iya. Oh berarti ente sama Bokin udah resmi nih ya? Udah resmi. Udah ada surat cerainya juga udah ada. Udah ada. Buku cerainya ya? Akta cerai ada. Akta cerainya juga udah ada berarti ya. Berarti emang udah resmi nih. Udah. Udah berapa tahun sih mas? Dari tahun berapa? 2020 itu. Oh berarti baru nih ya? Iya. Masih hangat-hangatnya nih. Udah masih hangat-hangatnya nih. Ya. Masih hangat-hangatnya nih. Resminya sih 2020, cuman bisa dari 2019. Itu sembari ngurus juga ya? Iya, proses sih Proses sidang juga resmi 2020. Belum. Nah dari sebelum resmi itu ya ini Rizky emang udah ikut aneh. Sebelumnya. Makanya pas begitu resmi dia langsung ngajuin hak asuh anak buat narik si Rizky. Nggak taunya pas aneh pulang kampung anak yang kedua ini si Zainab itu diasuh sama neneknya. Akhirnya pas gua mau berangkat mau pamit lah istilahnya dari rumah neneknya itu si Zainab malah nangis pengen ikut. Ya udah aneh namanya anak. Tahun berapa tuh mas? Kalau dia ikut aneh mah dari tahun 2000 Mana? kemarin tahun Ini. 2020. 2020 akhir kan? 2022 berarti udah hampir setahun lah ya berarti ya? Iya. Wah keren juga. Rahasianya apa nih mas bisa menjaga anak kecil tanpa Ya. dampingin ibunya gitu? Bismillah istilahnya. Kalau gua sendiri sih gua yakin istilahnya emang dari sebelum cerai hubungan gua sama anak-anak Iki kan, sendiri Mas. itu emang udah lengket banget. Jadi
bahkan ada maknya pun dulu sebelum cerai mereka lebih suka mandi makan itu sama kami, jadi udah ada chemistry lah istilahnya, emang udah kedekatan dari sama anak-anak itu. Tidur pun kalau aneh belum masuk kamar nggak mau tidur. Emang dari Udah dari bahasa Betawinya orok lah. emang deketnya juga udah sama ente berarti ya. Ya siap Cil. Jadi makanya begitu istilahnya ngadepin kayak gini, ya alhamdulillah bos ini juga bijak sih. Istilahnya waktu mau ngajak anak ke sini, ini kan bilang ini punya tanggung jawab seorang anak gimana nih. Yang penting kata bosnya bisa ngendel nggak? Kalau masalah ngendel mah insya Allah ya. Orang kita kecil jualan terus ada kios, jadi anak-anak masih bisa pangku sama Ani sendiri di sini. Ini di kios ini Mas sendiri atau ada partner Mas? Ada partner Sama siapa aja? sama adik sendiri, terus biasanya kalau ada acara Sabtu Minggu itu kan rame, kita manggil istilahnya buat freelance lah, kadang ya dari teman anak-anak selain sendiri juga. Siapa Mas? Yang kalau biasanya sih Mas Ketip Mana orangnya? Sokin dong. ya, Sokin dong. selengker Cengkareng tuh yang lagi duduk nyantai di situ pojokan. Dia nggak mau, malu katanya, thanksin, takut dipintain ngerosaknya sama cewek. Sama IG-nya, malu sama IG-nya nggak mau. malu. Yang Berarti di weekend aja Mas, berarti Mas. ya 3 hari itu biasanya kita pakai freelance, Jumat, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. Minggu atau hari libur. Iya, Hari-hari besar gitu. hari besar juga. Gitu. Yang itu kita biasanya emang pakai freelance gitu buat tambahan tenaga kan. Karena ya alhamdulillah kalau hari-hari weekend itu 3 hari itu lebih ramai dari hari biasanya. Ini buka dari jam berapa Mas kios? Kita dari habis asar sih sebenarnya prepare ya setengah pagi setar itu bisa mulai melayani sekitar jam 5. Jam 5 sore, berarti jam 5 sore teman-teman nih kalau ada yang mau makan di sini. Tapi kalau untuk sekarang karena kondisi lagi pandemi belum bisa dulu Mas ya. Paling take away sih. Take away ya. Iya, biasanya di situ. Ya kalau yang pengen pesan buka dari jam 5 sore, tutup jam berapa Mas? Tutup kita sampai jam 12. Jam 12 Jam malam. 12 itu standarnya lah. Cuman kadang kan kayak kemarin istilahnya itu kan masih bisa makan di tempat. Kalau makan di tempat istilahnya nah, itu tergantung pelanggan juga dong istilahnya. Oh gitu. Nggak mungkin kita jam 12 masih ada pelanggan kita tutup. Standarnya lah jam 12. Ada pelanggan datang jam 12 malam nih, order dilayanin, Dilayani. makan di tempat itu tetap kita tungguin. Iya. Tapi ketika di lewat dari jam segitu ada yang pesan lagi, dilayani nggak? Tergantung pelanggan yang pertama tadi udah pulang belum. Kalau Oh gitu. Kalau masih ada tetap melayani Iya. berarti. Woi keren juga nih tempat ini. ya resiko seorang penjual gitu. Ada mau ditanya lagi Jat masalah dunia perseradian atau mau bisnis barang ya kan? Join. Kolaborasi gitu kan, ntar bisa hubungin Bos Odi. Ada pertanyaan lagi masalah serabi? Iya. Ini kalau untuk serabi berarti udah nggak ada yang dipertanyakan lagi nih Cet. Ntar IG-nya udah dikasih kan untuk promosiin itu lah. Wih ya, Ya, itu harus lah. Untuk promosiin itu lah. Pesan pokoknya kalau ini kalau buat dimakan sore enak, dimakan malam juga enak. Apalagi makan di sini kalau boleh. Sampai Enak. Makan di sini Iya, ya? kalau boleh. Bisa mejeng ya? bisa kuat sampai 2 hari. Berarti adonannya emang bagus. Iya. Tapi emang ini nggak ada bahan pengawet sama sih? Tanpa Wih, sama sekali. keren ini. 100% Makanya rasain tanpa om. bahan pengawet. Bener rasain makanya deh. Saya udah duluan. Emang iya. Kalau pengen makan Kemarin ini udah nih, pernah kesini takut kalian pada kepengen lagi. Jadi biar ini kali baru. Ntar, Tapi kita kalau kan iya makan. Ini doang apa di tempat lain? Om? di sini doang, Sini doang. kita belum ada tempat lain. Itu di sini juga kayaknya udah lumayan Alhamdulillah sebenarnya. rame Mas ya. Di sini juga ya. Kebanyakan pelanggan di sini yang itu bukan 1-2 orang doang yang saya perhatiin. Itu kalau dia pesan di sini kan banyak nih orang pacaran baru makan istilahnya pesen 2 baru sekali gigitan Kita nambah. entah cewek atau cowoknya nyamperin lagi minta Pesen lagi. bungkus 5, 4. Oh gitu. Iya kebanyakan itu
Itu makanan belum habis, baru dimakan 1-2 sendok, langsung datang lagi. langsung balik lagi, pesen lagi. Buat nyokop, ya kan? Buat nyokop. Buat dibungkus. Buat itu nyokop orang bukan rumah. 1-2 orang doang itu yang kayak gitu. Alhamdulillah di sini istilahnya ya tadi gue bilang, alhamdulillah rasa nggak bisa bohong. Tapi emang gua akuin sih Mas, ini kayak untuk harga yang segini emang gua bilang enak sih gitu. Iya. Dengan harga yang Ekonomis lah. terjangkau, tapi lu bisa nikmatin harga yang kualitas yang enak gitu, makanan yang enak gitu. Apalagi tanpa bahan pengawet. Nah itulah yang penting tuh bisa mau. Nih, gua kalau perhatiin di sosial media ente nih Mas, kayaknya punya hobi ngedaki. Dulu sih. Istilahnya Sekarang? sebelum punya Oh, sebelum kesibukan bocah-bocah ngurus ini nih. bocah-bocah ini. Oh. Iya. Waktu masih aman lah kondisi dulu. Oh. Kondisi. Masih bujangan berarti nih ya? Bukan juga, udah keluarga itu. Oh udah, tapi belum ada Ada anak belum ada. Ada, cuman belum ada musibah yang kayak tadi kita bahas Oh, itu. gitu. Jadi masih bisa lah ditinggal sambil mendaki gitu. Gunung mananya Bas yang udah pernah di Sebenarnya baru sekali di Gunung mana, Selamat Mas? itu. Gunung Cuman Selamat. emang planningnya sudah kayak sebelum ini aja. Tahun ini sebenarnya diajak sama Agus Pengek tuh. Oh, Iya, ketua Slenger Priok ya. Priok ini itu dia sampai istilahnya ya yang pertama kali nyambut gua datang lagi ke Jakarta justru dia Aduh. langsung datang ke sini nemuin gua, terus dia bahas masalah pendakian, dia ngajak daki bareng, ayo lah Sil, kapan gitu. Dulu kita berjuang bareng di jalan nih, kita istilahnya ayo kita di hutan. Sekarang tinggal menikmati Ya, kita iya, Tuhan rimba. gitu ya. Cuman belum ketemu waktunya, jadi sorry Gus, nanti suatu saat nih kalau bocah-bocah fisiknya udah siap, kita mendaki bareng. Naik bareng nih, ajak Iya. bocah juga lah. Pengnya juga keren itu si Agus. Kalau naik dia kadang-kadang ngajak anaknya Iya. juga, ngajak keluarga. Itu jarang tuh pendaki-pendaki yang buat Kemarin temen ngajakin tuh. juga, ayo Cil anak lo bawa gitu. Cuman kan kalau Rizky mungkin udah terbiasa Udah, dia, iya. istilahnya lari tiap sore itu udah hobi dia lari olahraga sore. Cuman kalau si enak sendiri nih yang kayak tadi aja bolak-balik. Iya. Itu ngedaki Mas, ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan nggak? Tidak diinginkan. Ada sebenarnya. Apa itu Mas? Waktu di Lanjut. Selangor. Cerita dong. Berbagilah nih, berbagi pengalaman kan sama teman-teman Kalau nih. di Gunung Selamet sendiri kan yang terkenal mistisnya itu di pos 4. Oh, Nah, pas kita lagi ndaki di pos 2 itu udah ketemu sama korban. Jadi ada pendaki yang meninggal lah di situ. di pos 2. Di pos 2. Itu ngedaki jam berapa Mas? Pagi atau malam? Kita start jam setengah 5 sore. Wow. Setengah 5 sore. Jadi yang lain turun, kita naik. Kita cuma berlima itu. Yang lainnya pada turun, kita dan target start jam setengah 5 sore itu istirahat cuma buat tidur sejam 2 jam, lanjut ngejar summit. Jadi nyampe sana udah nikmatin istilahnya nyampe puncak, langsung kita turun hari itu juga. Nah, kejar waktu jadi namanya gua udah ninggalin keluarga kan, jadi emang udah berjanjian sama orang rumah kasih waktu gua 2 hari itu buat perjalanan selamat sendiri. Daki, Pendakiannya sehari semalam, turun lagi. turun lagi gitu. Oh gila. Itu tapi nyampe puncak aja itu cuma 3 orang doang berangkat berlima. Yang Bahkan duanya? tadinya pada nyerah semua, cuman karena gua udah kesel tuh. Kita mau tidur di hutan doang gitu. Kita kesini tujuannya puncak. Kalau mau tidur di hutan mah gak usah jauh-jauh. Kita nyari kebun aja selamat. Pakai mancing bubur itu ya. Gitu. Akhirnya karena mungkin lihat gua udah kesel, apalagi itu Slenger semua kan yang naik, jadi ya ada sedikit pengaruh lah. Akhirnya siapa nih yang mau naik, ayo. Komandonya sendiri Slenger itu kan gue masih awam tuh. Rangernya tuh ya. Iya, akhirnya ya udah kita berdua aja gitu. Nah yang satu mungkin gak enak, jadi gue ikut. Yang dua memang nggak bisa, kondisi kuat, fisiknya udah kuat. Akhirnya kita naik bertiga. Nah pas naik bertiga itu dari pos 3 itu kan kita ngecamp di pos 3, naik di pos 4 yang mistis itu tuh. Selama perjalanan bagi posisi yang mandu di depan,
yang tadi mau nggak ikut akhirnya ikut, mintanya di tengah. Ya otomatis gue di belakang Paling dong. belakang, karena Di bertiga belakang. doang. Mana saat itu gua masih awal kan, belum tahu apa aja nih persiapan. Gue bawa senter cuma yang segini doang, senter anak kecil itu. Berarti penerangan cuma bawa satu-satu Iya, doang? senter kecil, satu senter itu doang, yang depan mah bawa senter besar. Cuman gue modal gue sendiri senter ini. Iya, buat jalan kan, namanya kita malam-malam yang lain pada turun, kita naik tuh. Dari pos 3 ke pos 4 itu pas mau nyampe pos 4 itu kan emang banyak pohon-pohon yang pada tumbang tuh. Jadi buat ngelewatin treknya itu kadang kita agak naik pas pohon yang tumbang itu dengar suara, itu suara aneh. Itu berarti tengah malam tuh Mas ya? Iya, itu kita summit jam 2 Jam 2 malam? jam 2 malam. Itu udah kelewatan sebenarnya, kita istirahat jam 10, jam 12 sudah start. Itu planningnya, cuma pas ketiduran semua karena mungkin capek kan. Itu bangun-bangun jam setengah 2. Nah sambil tadi rembukan siapa nih, tukar pikir siapa ini yang mau naik, siapa yang mau pos, kita start jam 2. Jadi pas sampai pos 4 itu ada suara aneh, bener-bener ada suara. Tapi teman-teman yang duanya itu Ya gue nggak cerita, sampai saat ini nih? cerita. Cuman waktu kejadian itu nggak cerita. Takutnya kan gue cerita ntar kabur Iya. duluan ya. Dia di depan, gue di belakang. Iya. Tarikan. Jadi gue nyari aman. Iya. Udah perasaan panik, nah udah Bismillah aja lah. Saya tamat. Kita punya Tuhan yang menciptakan kita, bahkan menciptakan dia sendiri. Bismillah aja. Nah pas mau di pos 4-nya sendiri, itu ada fasilitas. Itu pas nyampe di pos 4-nya sendiri ada kayak lampu-lampu samar gitu. Itu kan di situ bahkan terkenal bukan buat ngepos, buat ngecamp gitu. Nah itu ada lampu, rasa penasaran makin besar. Akhirnya gue coba tengok aja, tengok apa sama mastiin ini suara apa nih yang gue denger. Gitu kan, kayak suara horor banget. Pas nyampe pos 4 itu gue tengok lampu apa itu, gue tengok gue makin perjelas, gak taunya orang tidur itu. Itu Itu dia mungkin ngoroknya pakai mic gitu ya? iya, itu benar kenceng banget. Itu dari keringat dingin yang tadinya keluar, penasaran apa, mau cerita sama yang depan takut lari duluan. Itu gua tahan-tahan, pas denger suara itu udah campuran kesel sama sialan, gak taunya ini nih orang molor ini di sini. Tapi untungnya lu penasaran tuh Mas. Kalau Iya. lu nggak penasaran lu bakalan Panik, ngikutin langsung terus lari itu ya. kan. Saking penasarannya lu kan. Buat tengokin sekalian. Wah lu tidur ternyata di sini sialan lu ya kan, takut-takutin Tapi suaranya emang bener-bener kedengeran namanya dari pos ke pos 4 itu kan jalannya agak belok-belok tuh treknya, jadi nggak kelihatan di depan ada orang tidur itu. Kita pas lagi tutupan sama pohon-pohon, Dan emang kondisi juga sunyi juga kan Iya. ya di sana kan. itu suaranya kenceng banget itu. Nah di situ tuh pas nyampe atas gue cerita itu ngakak. Gue juga denger, cuman gue nggak cerita. Ya iya, lu taunya apa? Orang tidur. Orang tidur. Iya, ketawa di situ. Ya kalau Parno ya kan diceritain ya kan udah di atas pada cerita. Bahkan pengek sendiri udah, ini gua cerita kayak gini waktu tadi pengek pertama datang ke sini, dia udah serius banget dengerin. Pas begitu endingnya tahu itu orang tidur, dia sampai ngakrak-ngakrak diceritain lagi sama si Mumun, bininya itu. Dia ketawa bareng, katanya dia langsung WA, Cil, gua cerita soal kisah lo di Kejadian lo di iya, Selamat. pos 4 gitu. Bini gua ngakak nggak berhenti gitu. Nggak ada lagi Mas selain itu Mas. Enggak, belum ada lagi sih, bukan nggak ada tuh, belum. Janganlah. Karena emang kita juga tujuannya juga emang pengen menikmatin keindahan ciptaan Tuhan juga ya kan. Iya. Karena juga kita juga nggak yang aneh-aneh juga gitu. Iya, ya, mudah-mudahan sih istilahnya Ada waktu. masih ada waktu lagi, masih diberi umur buat Ya kapan-kapan aja. kapan-kapan. Bahkan ente sendiri juga suka daki kan istilahnya. Daki bareng lah antara kita Iya, kapan-kapan siap. ya. Mas, obrolan gitu ya udah dari kehidupan ente juga udah kita ceritain juga kan, historinya generasi Selengga Pemalang juga udah kita bahas, gitu. Kedekatan ente sama anak-anak juga udah kita bahas juga kan, pendakian. Nih Mas,
closing statement ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman? Kadang orang mandang kita slanker nih ya, sebagian besar kan menilai negatif. Iya. Nah kalau gue sendiri buat motivasi diri gue sendiri sih sebenarnya, cuman kadang gue sampaikan ke anak-anak yang lain juga, jangan pernah takut berbuat baik. Wah, jangan pernah takut berbuat baik. Itu mau dinilai mata mata orang nilainya itu apalah masa bodoh, yang penting penilaian kita itu sama Allah gitu doang. Oke, siap. Itu nggak peduli orang mau ngomong apa kan, niat kita yang penting Allah lebih menilai hati kita. Ini perlu ditanamin nih buat bukan buat Jangan pernah diri takut ente berbuat juga. baik deh, istilahnya biar kata kita udah dinilai buruk sama orang, istilahnya suatu saat kebaikan itu bakal kelihatan sendiri. Ini mah kita buat semuanya, ini makanya nggak buat diri sendiri ini mah ya kan. Sebenarnya sih itu motivasi buat gua diri sendiri, karena kan pernah takut, jangan pernah takut berbuat jangan baik. pernah takut berbuat baik. Karena kan kadang kita mau berbuat baik, orang lihat orang itu udah nilai gue buruk istilahnya. Jadi buat motivasi diri gue sendiri, masa bodoh dah, yang penting gue niatnya baik gitu. Akhirnya ya itu di KSP sendiri bikin kegiatan sosial, jadi gue motivasi ke anak-anak, udah deh biar kata yang orang tahu nih kita slanker, sukanya ribut, minum, dan ya hal-hal negatif lah. Jangan pernah takut berbuat baik. Itu Oke, siap. Ini juga buat kita tanamin lah buat semuanya lah ya, nggak buat diri sendiri kayaknya Mas, juga buat juga kayaknya itu perlu juga itu ya kan, jangan pernah takut berbuat baik. Oke Mas, sampai sini aja obrolan kita bersama Mas Acil. Insya Allah nih buat teman-teman yang ada waktunya pengen berbagi cerita juga ke kita tentang pengalaman-pengalaman sebagai slankers atau punya kreativitas yang lainnya, usaha-usaha apapun, berbagi cerita apapun. Kalau emang mau berbagi cerita sama kita di GWTV, bisa DM di Instagramnya GWTV @gw_tv, bukan V, TV. Karena emang yang bikin Katro TV. Lewat kita ganteng akunnya ini. Oke. boleh Dari nyamin kita ya. sesuatu nggak nih? Oh silakan, Iya. harus dong. Buat teman-teman yang istilahnya lama nih, kita kan istilahnya gue sendiri udah vakum dari slanker, itu kan udah istilahnya ngilang dari dunia anak-anak ya, ya, perkumpulan ya. udah lama nih istilahnya. Kalau ada yang kenal gua, istilahnya bisa main ke sini langsung. Nah, datang nih. Sekarang gua deket di Potlot. Ya kalau lagi acara di Potlot tinggal datang aja. Siapapun nih yang lagi melipir ke Potlot, Iya. Jangan pernah sungkan mampir di sini deh. deket lah, jalan kaki paling cuma 1 menit 2 menit ya paling ya. Oke, sekian dari kita. Thank you Mas ya. Oke. Sama-sama nih. Sehat-sehat lah pokoknya lah. Semoga Oke. sukses nih usahanya. Amin. Makin berkembang. Iya. Sekian dari kita. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Peace.